Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Bahasa Indonesia saya sudah lancar. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Anies Baswedan is the best. Kalian harus mengerti. Para elit-elit politik, beralihlah kalian untuk mendukung Anies Baswedan. Begitu saudara-saudara sekalian. Ini pesan dari Habib. Habib yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Selamat berjuang para aktivis yang ada di Indonesia Raya. Berjuang. Anies Baswedan is the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya males lihat Anies Baswedan, kata-katanya lebay. Lebay adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, jangan hapuskan kelebayan di muka dunia. Banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Betul ya. Iya. Tadi kan katanya bukan Iya. faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Seminggu yang lalu ya, tanggal 18 Maret 2023, Mas Anies Baswedan ada sebuah kegiatan di Jawa Timur. Kemudian ada jumpa lah dengan beberapa pemimpin redaksi di sana. Nah, salah satu diskusinya adalah bahwa Mas Anies bilang, dan itu juga jadi judul berita, bahwa politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Bagaimanapun akan ada politik identitas. Jadi, kalau nanti calon yang bertarung adalah laki-laki dan perempuan, maka akan ada identitas yang mengemuka, jadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan. Kalau calonnya berbeda agama, maka akan mengemuka soal perbedaan agama. Jadi sayangnya Anies nggak bilang kalau ada berbeda suku ya, akan terjadi politik identitas berdasarkan suku. Jadi kalau saya menangkap di sini memang sepertinya Mas Anies nggak mau bertaubat soal politik identitas. Mas Anies juga mau tutup mata saja dengan apa yang terjadi di Jakarta tahun 2012 putaran 2, 2014, 2017 di Jakarta, dan 2019. Yang terjadi perbedaan di antara proses kontestasi itu kan hanya Pilkada DKI 2017. Pilkada DKI 2012 Pak Jokowi Muslim. Memang Ahoknya non-Muslim, tapi kan Pak Jokowinya Muslim. Dan Pak Jokowi dituduh non-Muslim waktu itu. Dibilang ibunya non-Muslim, dibilang Pak Jokowinya non-Muslim, dituduh PKI. 2014 itu Pak Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Ya, satunya ketua Dewan Masjid, Pak Jokowinya Muslim, Jawa. Kemudian dituduh non-Muslim juga, dikafir-kafirin juga. Politik identitas juga tahun 2014 itu. Jangan dibilang nggak ada. Tabloid obor rakyat itu kurang apa itu dalam politik identitas. 2017 oke lah. Ada satu calon non-Muslim, Ahok misalnya. Tapi itu kan sudah episode ketiga aja, bukan episode pertama itu. Ya kan?
2019 Pak Jokowi wakilnya Kiai Ma'ruf. Kurang apa gitu. Prabowo wakilnya Sandiaga Uno gitu loh. Muslimnya juga tanggung kan gitu. Prabowo juga muslimnya tanggung. Tapi Prabowo jadi ikon Islam, Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf jadi ikon non-muslim, ikon anti-Islam. Jadi politik identitas itu nggak ada urusannya dengan yang dibilangin oleh Mas Anies. Itu soal keinginan aja. Kalau lagi pengen mainin isu ini, ya isu ini bisa dimainkan kan kayak gitu. Jadi jadi bukan karena hanya perbedaan, jadi karena ada persepsi saja bahwa si A mewakili kelompok ini, maka kelompok lain tiba-tiba bisa jadi di luar identitas itu. Padahal Pak Jokowinya Muslim, haji, wakilnya Pak Jokowi Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak ada pengaruhnya buat orang-orang ini gitu. Anies itu udah menjalani gubernur, selesai dia. 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Puskesmas selama 5 tahun cuma satu, Mas. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Work itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat kok. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur. Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Anies naturalisasi aja nggak dikerjakan. Yang banjir itu ya? Iya, yang Kali Ciliwung normalisasi, entah apa istilahnya kayak gitu nggak pernah dilakukan, Mas. Jadi kalau menurut Bang Riki Tambah, soal Anies tidak punya prestasi gimana, Bang? Ya jelas. Banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem. Bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies. Pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua, Mas, nomornya. Om Messi. Iya, Bang. Dengar-dengar pada bulan Juni mendatang Om mau berkunjung ya ke Indonesia ya. Ditunggu ya aksi-aksinya. Insya Allah, Bang. Sekalian saya mau bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Bang. Loh, kok ketemu Pak Anies untuk apa? Untuk belajar merangkai kata-kata, Bang. Hah? Kan sebentar lagi saya mau pensiun dari sepak bola, Bang. Nah, rencana saya mau terjun ke dunia politik. Nah, kalau di politik kan kita kan harus bisa ngomong, Bang, seperti Pak Anies Baswedan, biar bisa meyakinkan orang. Nih, saya kasih tahu ya, kalau di politik itu nggak harus pintar ngomong doang, kinerjanya juga bagus, baru deh dipercaya masyarakat. Masalah kinerja mah belakangan aja, Bang. Yang penting bisa ngomong dulu. Bisa kan, Bang, saya ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Jadi mau ketemu Pak Anies nih? Iya, Bang. Ya udah, bisa. Apa? Iya, apalagi? Papa Putin kan kemarin udah lihat yang joget tuh. Nah sekarang coba deh teropong lagi. Ada yang berpelukan loh. Mana? Iya makanya lihat dulu. Anja. Siapa itu? Ya saya nggak tahu. Coba deh teropong lagi. Siapa itu Pak Jokowi? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.